One's a company, two's a crowd, three's a party coming, move around like fresh fresh when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, get some pillows in the Chevy. Hello guys, how are you all? Eyo, welcome back with Support Pepe. Hello everyone, let's introduce us from the Youth Podcast Unit Group. Nice to meet you all. Hopefully, in the future, the city can love each other. Okay? Oh, it's okay. Patrick, by the way, hopefully in the future, we can be comfortable with each other because we will be here with a lot of fun. Hey, there are many lessons that you can learn from our podcast. Hopefully you will feel at home for the next 6 months, guys. By the way, you guys must be curious about what we will discuss in this podcast. Must be curious, right? Of course, keep an eye on it. Okay guys, if you watch our podcast till the end, we will give you all a thumbs up. So stay and let's listen together. Okay, let's go straight. Let's get into the material that we are going to discuss. Let's slide. BTW, kalian semua pada tahu nggak kalau di masa pandemi ini pasti banyak orang kan ya yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Iya nih, apalagi diberlakunya PPKM secara besar-besaran. Betul, banyak pedagang yang perlahan gulung tikar. Pasti kita semua juga merasakan dampaknya ya kan? Iya, aku udah mulai penat sekolah online nih gara-gara pandemi ini. Iya, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Semakin lama juga kondisi ketahanan pangan di Indonesia itu juga semakin buruk loh guys. Banyak dari masyarakat juga yang mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Tentunya juga banyak dari kita berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan menciptakan berbagai jenis strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kemarin itu aku sempat baca mengenai ketahanan pangan dalam bidang pertanian. Itu sangat penting loh. Kamu dapat informasi apa aja, Dep? Bahwa ketahanan pangan dalam bidang pertanian itu berperan penting. Selain bisa meningkatkan ketahanan pangan, berguna juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Namun terdapat beberapa penghalang, mulai dari iklim, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim ekstrim, dan juga adanya ketidakseimbangan produksi antar wilayah. Oleh sebab itu, yuk guys, kita nih calon-calon pemimpin bangsa harus menciptakan inovasi baru untuk Indonesia, agar Indonesia kita kembali stabil. Setuju banget nih. Wah, ngomong-ngomong tentang bahan pangan yang dapat dilakukan rekayasa genetika pada mapel biologi tadi, aku jadi kepikiran satu hal nih teman-teman. Kepikiran apa nih? Kasih tahu dong. Aku kepikiran, gimana kalau dari bahan makanan yang udah dilakukan rekayasa genetika itu, kita buat jadi olahan khas daerah yang disukai banyak orang. Setuju. Tapi makanan khas daerah kan kuno banget ya. Gimana kalau kita modifikasi jadi lebih modern dan lebih menarik, terutama untuk kalangan muda-muda dan kaum milenial seperti kita? Wah, bisa. Aku punya ide makanan nih. Mau tahu nggak? Ih, apaan sih? Kasih tahu dong, penasaran nih. Nama olahan khas daerah yang dimodifikasi adalah ice cream klepon with brown sugar topping. Waduh, dengar namanya aja udah ngiler, jadi gak sabar untuk mulai jualannya. Aku juga bisa bantu buat promosi es krimnya biar viral nih, pakai media promosi periklanan. Oh, kayak pasang iklan lewat media sosial gitu ya? Setauku nih, kelemahan dari promosi periklanan kan pastinya butuh biaya yang tinggi. Tapi ada juga sih kelebihannya, lebih menguntungkan. Apalagi di era pandemi ini, media periklanan memang yang paling tepat.
Bener banget, keuntungan yang paling nampol adalah memungkinkan penjual berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. By the way guys, kalau ngomong masalah ketahanan pangan yang dibahas sama Debbie, kalian tahu nggak? Kalau ketahanan pangan itu berkaitan loh sama nilai kehidupan dalam masyarakat. Oh iya, nilai apa tuh? Ketahanan pangan itu berkaitan dengan keutuhan ciptaan gak sih? Iya benar, aku pernah baca tentang itu. Jadi Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk alam di sekitar kita. Bener itu, kita sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah, kita diberi tanggung jawab oleh Allah untuk merawat dan melestarikan alam. Jadi, dengan kita menggunakan berbagai ilmu dan teknologi, kita bisa menjaga ketahanan pangan di negeri ini dan menghasilkan pangan dengan kualitas yang bagus, sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Selain itu, ada juga ensiklik yang memuat pandangan Paus Fransiskus terhadap memerangi perubahan iklim dan melindungi lingkungan hidup. Itu bersangkutan dengan faktor eksternal pertumbuhan tanaman untuk menunjang ketersediaan dan ketahanan pangan. Tapi kira-kira gereja ikut ambil andil gak ya dalam mengatasi hal ini? Ikut dong. Dalam kitab Kejadian udah dijelasin kalau Tuhan menciptakan semuanya itu baik adanya. Di sini gereja mengajak jemaat untuk bertanggung jawab dalam melestarikan dan melindungi semua ciptaan Tuhan. Gereja bisa melakukan pembinaan tentang kesadaran ekologis dan menghimbau jemaat agar lebih dekat dengan alam. Betul tuh yang dikata Angel. Iya kan guys? Guys, kemarin ada yang habis jualan-jualan ke Gramedia tuh siapa? Wah, siapa tuh? Pastinya pergi ke sana dengan mematuhi protokol kan? Iya dong. Kemarin aku habis dari Gramedia. Teman-teman udah pada agak asing kan sama Gramedia. Kan Gramedia terkenal dengan surganya banyak buku yang beraneka ragam. Habis beli buku ya? Yoi, habis beli buku tentang tanaman hidroponik sih. Kan masa pandemi gini harga bahan pokok juga lagi naik. Ya, hitung-hitung lumayan lah buat hemat pengeluaran. Bener tuh, ngomong-ngomong tentang buku nih guys, kan Mapel Bahasa Indonesia lagi bahas tentang buku fiksi dan non-fiksi nih. Ada yang tahu bedanya apa ya? Jadi bedanya itu kalau buku fiksi ditulis berdasarkan khayalan si penulis atau pengarang. Jadi apa yang dituliskan itu bukan 100% kisah nyata loh. Sedangkan kalau buku non-fiksi itu ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan. Jadi nggak asal tulis gitu, ada riset dulu pasti. Tapi kan meskipun buku fiksi ini isinya karangan, aku pernah tuh praktekin cara nanam sayur di kebun rumah dari buku dongeng punya adikku. Awalnya iseng-iseng aja sih. Tapi kok berhasil? Iya, memang ada beberapa teori atau kejadian di dalam buku fiksi itu yang terinspirasi dari kegiatan nyata di kehidupan sehari-hari. Tapi ya kita nggak boleh percaya 100% lah, namanya juga cerita karangan. Bener kata Preven. Ingat nggak cerita tentang Jack dan pohon kacang? Ya kali, tanaman bisa tumbuh semalam doang. Habis itu, bijinya cuma ditaruh di atas tanah doang pula. Coba bayangin, di kehidupan nyata, pastikan butuh waktu berhari-hari buat menumbuhkan tanaman kacang. Tanamnya pun nggak asal main lempar jadi, dan ukurannya nggak bakal bisa sebesar di cerita itu. Berarti kondisi Indonesia yang hampir terjadi krisis pangan gini, kalau mau membantu menjaga ketahanan pangan, misalnya nih aku mau berkebun kayak Patrick tadi yang pakai tanaman hidroponik, berarti kita harus menggunakan buku atau teks yang non-fiksi ya? Betul banget Jo, jangan sampai kita pakai tutorial yang asal-usulnya cuma dari khayalan atau karangan buat ngebantu menjaga ketahanan pangan negeri sendiri. Iya, apalagi di masa 5.0 ini teknologi udah makin banyak berkembang. Misal kayak yang Angel bilang tadi tentang ketahanan pangan. Kalau mencari informasi harus sesuai dengan fakta atau non-fiksi. Sebenarnya udah banyak di media online, contohnya di Google, ada artikel atau jurnal yang ditulis berdasarkan riset ilmiah dan sudah teruji yang dapat membantu kita memperkuat ketahanan pangan Indonesia dengan teknologi yang sudah ada. Wih, keren sih obrolan kita. Aku jadi nambah ilmu baru lagi deh.
Kenapa sedih, Dep? Gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung podcast. Padahal masih banyak loh yang mau kita bahas dengan teman-teman semua. Iya nih, kita masih pengen ngobrol dan belajar bareng sama teman-teman. Tapi teman-teman semua nggak usah sedih ya. Iya, gak usah sedih ya. Kami pasti kembali lagi kok. Tentunya dengan materi yang lebih menarik. Jadi tunggu kami terus ya. Iya, sampai jumpa lagi ya. Thank you for your attention and stay tune terus ya guys. Goodbye.